Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi serial OART pada embedded system. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 di NIM Tahir 03. Saya dari kelas D Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Oke, lanjut saja. Jadi, apa itu OART? OART adalah singkatan dari Universal Asynchronous Receiver or Transmitter yang merupakan sebuah protokol komunikasi serial perangkat keras yang memfasilitasi komunikasi asinkron antar dua perangkat. Beberapa contoh umum penerapannya adalah komunikasi antara mikrokontroler dengan sensor, dengan modul Bluetooth atau dengan komputer. Kata kunci di sini adalah asinkron, yang berarti tidak ada sinyal clock bersama yang diperlukan untuk sinkronisasi. Sebagai gantinya, OART menggunakan bit start dan stop untuk menandai awal dan akhir di setiap paket data. Peran utama dari OART dalam sistem embedded adalah memungkinkan pengirim dan penerimaan data yang efisien. Hal inilah yang dimenjadikan sebagai standar utama untuk keperluan debugging dan interaksi antar perangkat. Tujuan dari pembahasan ini mencakup 3 utama. Yang pertama adalah memahami konsep dasar dari OART itu sendiri. Kedua, melihat bagaimana cara mengimplementasikan pada mikrokontroler STM32 dan ESP32. Yang ketiga, bagaimana cara menghubungkan sistem tersebut dengan Graphical User Interface atau GUI untuk monitoring. Dan frame data OART. Selanjutnya kita akan membahas tentang frame data OART. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, komunikasi OART beroperasi tanpa clock. Untuk itu, OART menggunakan struktur frame agar data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Struktur frame ini terdiri dari 4 bagian utama. Pertama adalah start bit, yang berfungsi sebagai penanda awal data dan berada pada kondisi low. Kedua adalah data bit, yang berisi dari data itu sendiri dan biasanya berukuran 8 bit. Yang ketiga adalah parity bit. Bagian ini bersifat opsional dan berfungsi khusus untuk deteksi error. Keempat adalah stop bit, yang berfungsi sebagai penanda akhir data dan berada pada kondisi high. Konfigurasi 8NI dan baud rate. Agar pengirim dan penerima bisa saling berkomunikasi, OART menggunakan konfigurasi tertentu agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Konfigurasi yang paling umum digunakan adalah konfigurasi 8NI. Apa maksudnya? Angka 8 berarti terdapat 8 data bit, angka N berarti no parity atau tidak menggunakan parity bit sama sekali, dan angka 1 berarti menggunakan 1 stop bit. Selain konfigurasi paket, kita juga harus mengatur baud rate. Baud rate ini menentukan kecepatan komunikasi antar perangkat. Contoh nilai baud rate yang paling sering digunakan dalam proyek mikrokontroler adalah 9600 dan 115200. Kemudian metode komunikasi polling, interrupt, dan DMA. Dalam menangani data OART, terdapat beberapa metode dengan kelebihan masing-masing. Metode pertama adalah polling. Pada metode ini, CPU akan terus mengecek keberadaan data secara berkala. Metode ini sangat sederhana untuk ditulis, tetapi sifatnya blocking, sehingga CPU tidak bisa melakukan pekerjaan lain saat sedang menunggu data. Metode kedua adalah interrupt. Dengan metode ini, data hanya diproses saat event terjadi. Kelebihannya adalah sistem menjadi jauh lebih responsif karena CPU bisa mengerjakan hal lain dan hanya bisa berhenti sejenak ketika ada data masuk. Metode ketiga adalah DMA. DMA memungkinkan proses transfer data dilakukan murni tanpa melibatkan CPU.
Metode ini sangat efisien, terutama jika kita menangani pengiriman data dalam jumlah yang sangat besar. Dan perbandingan ORT STM32 dan ESP32. Sekarang kita tinjau perangkat kerasnya. STM32 dan ESP32 memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal implementasi ORT. Pada mikrokontroler STM32 terdapat 3 OS ART. Konfigurasi pin pada STM32 bersifat tetap atau menggunakan alternatif function. Sistem pada STM32 lebih low level dan menawarkan tingkat stabilitas yang sangat baik. Sementara itu pada mikrokontroler SP32 terdapat 3 ORT. SP32 sangat unggul karena pin yang digunakan sangat fleksibel dan removable. Artinya kita bisa memindahkan jalur ORT ke berbagai pin yang tersedia. Secara keseluruhan implementasinya juga lebih mudah digunakan. Konsep lanjutan ORT. Jika ingin merancang sistem komunikasi yang lebih kompleks dan handal, kita akan membutuhkan beberapa konsep lanjutan tambahan. Beberapa konsep penting antara lain ring buffer yang bertugas untuk menyimpan data yang masuk secara non-blocking agar tidak ada data yang hilang, dan framing yaitu metode untuk menentukan bagaimana format data disusun. Kemudian CRC yang berfungsi untuk memvalidasi data lewat lanjut, dan timeout parsing yang kita gunakan untuk deteksi kelengkapan sebuah data. Oke, di sini kita baca untuk kesimpulannya terlebih dahulu. Kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi ORT merupakan metode komunikasi yang sederhana, namun memegang peranan yang sangat penting dalam sistem embedded. Kemampuan ORT yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat tanpa menggunakan clock membuatnya banyak digunakan dalam berbagai aplikasi monitoring dan kontrol. Kita juga telah melihat perbedaan karakteristik antara STM32 dan SP32, di mana STM32 lebih unggul dalam stabilitas dan kontrol hardware yang detail, sedangkan SP32 jauh lebih fleksibel dan mudah untuk dikonfigurasi. Dengan memahami konsep dan implementasi ORT secara komprehensif, sistem embedded yang kita dapat kembangkan menjadi lebih interaktif dan membuka secara real-time. Demikian untuk penjelasan materi, kita lanjut ke demonstrasi. Oke, jadi di sini kita menggunakan ESP dan STM. Nah, di sini bisa terlihat untuk boardnya, frameworknya. Jadi untuk boardnya menggunakan SP32 dan frameworknya Arduino. Oke, pertama di sini kita untuk monitoring HMI. Ini untuk programnya, kemudian datanya akan dikirim pada HMI kontrol ini. Jadi di sini terdapat konfigurasi serialnya, jadi disesuaikan dengan komportnya. Di sini terdapat untuk setup GUI-nya. Ya, pada programnya di sini disesuaikan untuk pin-nya, dan di sini untuk loop-nya. Jadi pertama itu kirim status tombol ke serial HMI. Jadi di sini ketika karena pull up maka terbalik, kemudian di sini data dibaca Python. Untuk delaynya 50 second. Kedua, menggunakan STM menggunakan FTDI. Jadi di sini untuk boardnya, frameworknya, dan untuk programnya di sini untuk definisi pin-nya menggunakan PA0, PA1, PB4, PB5, dan itu untuk void setup-nya. Jadi dimulai daripada serial, kemudian
menggunakan backup internal, kemudian void loop. Jadi jadi baca tombol lo saat ditekan, kemudian data dikirim ke HMI. Jadi ini untuk monitor HMI nya. Oke, mungkin kita lanjut. Sini untuk kontrol LED, jadi bisa terlihat ketika on atau off. Oke, jadi sini terlihat menggunakan USB ya. Jadi ketika menggunakan buttonnya, untuk monitoring button bisa dapat indikatornya, atau kita bisa langsung menggunakan kontrol LED HMI nya on atau off. Di sini menggunakan router antara STM dan ISP. Oke, mungkin seperti ini bisa saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.